Hai, kembali lagi ke Princess si tukang bobol korupsi. Sebenarnya sih aku tidak campur korupsi, cuma karena kalian menghantam saya, mereka memecat saya supaya saya sibuk mengurus surat pemecatan sebagai pegawai. Tapi untuk mengalihkan kasus GOR. Ini lagi aku punya data beberapa masyarakat minta bantuan mengenai pembebasan lahan, pembayaran yang tidak sesuai dengan yang diberikan. Misalnya mereka punya tanah besar, kok dibayar cuma 50 jutaan. Nah, ini ada salah satu masyarakat, namanya saya sembunyikan ya. Jangan sampai mereka diserang nanti. Ini kesian surat pernyataannya mereka, kronologis apa segala macam itu diberikan ke saya untuk disampaikan ke pusat, ada di atas meterai. Jadi namanya saya tutup ya. Ini ada di atas meterai, ini kesian ya. Di sini ada nama salah satu, ada Ridwan Yasin, ada Bapak Bupati, ada Bupati, terus tim yang terkait yaitu tim Apraisa, ada Pak Rusli juga, Rusli Habibi ya, itu Rusli Habibi. Rusli bisa dilihat gak? Ada Rusli Habibi, tunggu. Mana Rusli Habibi itu? Mana itu Pak Gubernur? Aduh, yang suka hilang-hilang dan suka memfitnah. Itu dah. Itu jadi saya. Lihat, ambil itu jadi saya. Ada itu. Rusli Habibi. Ada Rusli Habibi ya. Ini sudah banyak sekali yang menyebut nama Rusli Habibi. Nama orang ini saya harus tutupin. Dan ini sertifikat lahan mereka. Ini. Jadi ini GOR, pembebasan GOR, korupsi. Makanya saya mau dihantam, mau dibunuh sama pimpinan daerah itu. Ini sertifikat mereka. Ada banyak. Siang. Nah, ada ini yang aku ini ke siang, ada tanda tangan yang sudah lengkap ya. Nah, terus ada dari pengadilan bagaimana kasih yang mereka memperjuangkan semua hak-hak rakyat. Banyak itu tebal, kalau saya kasih semua itu tebal, tapi itu saya tutupin lah. Ini dari pengadilan lah. Terus ada undangan-undangan bagaimana cara mereka diundang untuk tiba-tiba tanah mereka dijual tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba harganya sudah dipatok oleh harga mereka tanpa melalui kesepakatan oleh masyarakat gitu. Hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 jam 2 di ruang pola kantor Bupati Gorontalo lantai 2. Ini nama-nama yang dia kasih untuk sosialisasi juga, tapi bukan sosialisasi, tapi tiba-tiba mereka berikan amplop harga tanah yang mereka patok tanpa diketahui, tanpa pengukuran gitu. Ini KTP saya tutup ya. KTP salah satu masyarakat Kesiang yang mengeluh, menangis di depan saya. Ya terkorek juga ya hati saya, tersentuh. Ini surat pemberitahuan SP1, SP2, SP3. Ini nama-nama korban-korban masyarakat yang banyak ya ini. Banyak. Masyarakat ini sekitar banyak, saya tidak bisa hitung lagi. Baru dikasih lagi SP2, surat penggusuran. Oh, susah sebut. Makanya saya mau dipecat, bukan rahasia korupsi maksudnya. Siang negara rugi, masa dihantam saya, sudah gaji saya diambil, hak masyarakat diambil. Ini kesiang, ini SP2, SP3, SP1, SP2, SP3 sampai SP berapa ini? Sampai SP3. Pokoknya itu. Nah, ini. Ternyata Ridwan Yasin juga lagi tersandung. Nih Ridwan Yasin, kesian. Pak Ridwan juga saya sudah kesian juga. Saya sudah lepaskan kemarin perjanjian, jangan ganggu saya di kepegawaian, tapi mereka masih ingkar. Sama salah satu sekda asisten juga. Itu mereka satu paket dia sama asisten. Terus ini undangan Kecamatan Telaga Biru, kesihan masyarakat yang dirugikan. Terus ada Dewan Penilai
Siang lagi itu dimintai biaya lagi kan, jadi mereka sudah tidak punya biaya. Insya Allah Tuhan akan bantu. Ya Allah, kesian juga ya hati saya juga. Gimana ya, ini data-data mereka. Terus ini permohonan ganti kerugian peternak ayam oleh saudara TTTT kepada yang terhormat Gubernur Gorontalo. Namanya saya tutupi dulu ya, cuma gubernur aja ini saya perlihatkan. Enggak. Ini namanya itu Gubernur Gorontalo, di bawah itu gubernur. Saya tutup nama masyarakatnya. Nanti mereka serang lagi atau mereka ancam, kesian kan. Terus ini ada kerugian yang dari mereka punya rincian kerugian masyarakat. Nah, sangat beda harganya, sangat jauh banget. Tanah mereka juga kan besar, kalau dikasih cuma berapa, ini ada berapa persen lah gitu. Saya malas menerangkan terlalu panjang. Terus yang dipatok oleh salah satu tim korupsi itu diganti rugi. Nilai penggantian wajar sekitar 52.331. Lebih yang tadinya 47.341 ditambah cuma 3 juta itu hasil peternaknya itu. Jadi semua totalnya 52 jutaan. Kesiang. 52 jutaan. Aduh, kayak orang mau beli itu harga tanah Jakarta aja lebih mahal daripada ganti ruginya masyarakat. Ini surat dari kepolisian, laporan dari kepolisian atas nama titik, saya tidak akan sebut namanya. Di sini perkara penyerobotan tanah. Saya tutup ya. Kalau jangan sampai dilihat sama tim korupsinya itu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul jam 9. Desa Dumati. Aduh, kesian. Merinding. Terus ini lagi ada undangan permintaan keterangan kepada yang terhormat titik masyarakat juga hari Minggu 21 Mei 2017 jam 10 ruang unit 1 Satuan Reskrim titik saya tidak akan sebut. Lembar disposisi dari kepolisian. Kesian. Sekarang mereka dibawa mata-matai saya, salah satu atasan yang masuk dalam tim kejoliman supaya saya keluar dari kantor. Enggak masalah, saya kan belum diputuskan sudah dipaksakan harus harus dikeluarkan dari kantor. Tapi kan itu kan dari proses pusat dulu. Harusnya sih gampang bisa mengatur-ngatur kasih keluar orang dari kantor, nggak masalah. Itu haknya dia. Sekali lagi kan dia mau ditangkap. Ini kesian. Ini patokan-patokan tangan yang ditentukan oleh tim korupsi itulah maksudnya. Sangat murah yang tidak sesuai. Jadi ini saya akan itu saya sudah kirim sebagian. Jadi itulah. Jadi kalau udah diculik sama saya sudah kasih sama orang. Jadi tidak guna kalian mau culik sama saya atau tidak guna kalian mau bunuh saya. Bye bye, opa kepala daerah yang sangat jahat. Sorry ya, gue orangnya cerewet. Kau kan menjolimi saya. Saya minta waktu kemarin salah satu korban mereka ini di luar dari saya ya, maksudnya konteks masyarakat lah, di luar saya. Mereka minta bantuan ke saya. Saya tanya maunya apa. Mereka minta bantuan untuk penghubung. Oke, saya bantu. Saya juga ada punya masalah, tapi saya tidak bisa membantu lebih. Cuma saya bilang saya akan coba usahakan untuk bantu. Kebetulan juga datanya sama saya juga sebagian lain, Tom. Jadi saya minta ke mereka sholat 2 rakaat. Kita berusaha untuk tidak berniat jahat atau menjatuhkan orang lain. Saya minta kepada mereka kita berusaha ikhlas walaupun ada tersirat sakit hati atau tersirat sikap jahat atau gimana, kita berusaha untuk hanya minta kebenaran. Itu aja aku bilang sama salah satu anggota. Maksudnya masyarakat ini yang membutuhkan pertolongan. Saya minta ke mereka, kita tujuan cuma minta kebenaran terungkap. Jangan dulu meminta hak atau apa, kita hanya minta saja kebenaran yang selama ini ditutupi dan dibohongi. Saya hanya minta mereka sholat 2 rakaat, insya Allah dijabah Tuhan. Karena itu kemarin juga aku pernah ngomong ke mereka, waktu gugatan saya ditolak berkali-kali, 5 kali terus ditolak. Saya ambil itu habis bikin laporan, saya taruh di atas sejadah, saya sholat 2 rakaat. Aduh, menangis nih aku.
Saya sholat 2 rakaat di situ, saya minta kepadamu ya Allah, kalau seandainya memang betul-betul kebenaran, saya mohon bantu untuk maksudnya untuk diterima ini laporan yang kami ketik siang malam sampai sakit pantat leherku untuk bikin laporan ini atas kejoliman yang dilakukan oleh gubernur kepada masyarakat. Nah, masyarakat lain, aku lain lagi lah. Saya minta kepada Tuhan, aku minta sholat 2 rakaat di situ. Alhamdulillah 1 kali coretan, kemudian mereka terima gugatan. Berarti kita memang betul-betul terzalimi. Baru aku minta kepada Allah, kalau seandainya saya memang betul-betul bersalah, saya bersalah, mohon tegur dan perbaiki saya dan mohon maaf. Saya tidak punya niat menyakiti siapapun, tetapi kami hanya membela diri. Di mana kami didolimi, di mana kami difitnah, di mana kami seolah-olah tunggu tar dulu. seolah-olah kami di dalam fitnah, tuduhan mereka itu seperti itu. Tapi kan misalnya kayak contoh, misalnya saya merontak itu kan ada sebabnya. Orang kan tidak tahu kalau saya dijolimi, orang kan tidak tahu saya difitnah, orang kan tidak tahu saya diusir, orang kan tidak tahu saya diserang, perempuan diserang sama laki-laki dan penguasa. Orang kan tidak tahu itu dia. Jadi wajar saya punya hak untuk bersuara, wajar saya punya hak untuk menolak. Di mana gaji saya dipotong, di mana TKD saya dipotong, di mana gaji pokok saya dipotong. Baru dibikin saya seolah-olah kami tidak pernah begini, kami begini. Habis itu mereka tidak berhasil, mereka bilang, bagaimana dia tidak masuk, bagaimana dia punya kinerja. Saya bekerja kemarin, saya membawa nama daerah kemarin, saya membawa nama kepala dinas kemarin. Terus saya dikatakan tidak bekerja. Makanya saya marah di situ. Jadi itulah saya minta, di luar dari aku dulu ya, kita mau ngomong masalah masyarakat. Jadi saya minta ini untuk dapat ya setidaknya kebenaran itu terungkap. Ini kan kita berjuang sudah lama. Jadi saya bilang ke mereka kemarin, kita berjuang saja, berharap serahkan ke Allah. Kita tidak usah berharap terlalu lebih, tetap semua itu kan keputusan Allah. Kita minta saya begitu kepada Allah. Aku bilang ke mereka begitu, supaya mereka tidak berharap terlalu jauh, tetap kita berusaha. Artinya kan kita berusaha berjuang, menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Cuma itu aja aku bilang ke mereka. Aku bilang, contoh seperti saya kan sudah dipecat. Itu pemecatan tidak berdasarkan, maksudnya cacat hukum lah gitu. Itu kan cuma rekayasanya Rusi sendiri. Jadi enjoy aja, kita ikuti aja. Itu kan dia punya hak, dia mau pecat ke, dia mau apa ke, dia punya hak. Tapi kan di situ kan mau diperiksa juga saya, mau diperiksa juga proses-prosesnya apa gini. Sedangkan yang ditaruh dalam undang-undang itu orang yang memiliki kayak orang narkoba atau orang teroris atau orang korupsi, itu baru dikasih pemecatan yang berat. Kok saya yang tidak punya kesalahan dibikin pemecatan berat? Wajar saya mengomong-ngomong, wajar saya mengupload, wajar saya memposting. Karena apa? Kita mau kemana lagi, lari ke sana, lari ke sini, semua punyanya orangnya mereka. Itulah. Makanya kita hanya meminta hanya kebenaran aja. Kebenaran terungkap itu aja. Makanya saya itu kan menulis surat di bawah, kalau sudah tidak punya kalau aturan sudah tidak berjalan, kita tulis di bawah munkar dan nankir. Karena apa? Sudah sesuai amal ibadah kita masing-masing lah. Artinya gitu. Kalau sudah tidak punya aturan begitu, kemudian aturan itu tidak dijalani, baru aturan itu sendiri dilanggar oleh salah satu kepala daerah sendiri, baru kita dituduh macam-macam, seolah-olah kita melakukan gangguan keamanan pemerintah. Saya kaget dalam SK seperti seolah-olah saya melakukan gangguan keamanan pemerintah. Baru saya lagi difitnah seolah-olah saya terlibat dengan salah satu partai. Saya kaget. Kok ada lagi saya dibikin begitu, seolah-olah saya terlibat dalam larangan ASN, seperti ada kerjasama dengan partai atau ikut-ikut politik partai. Kita kok dibilang saya ikut-ikut partai? Itu saya marah. Jelas kalau ASN lain pergi diam-diam lari ke salah satu lawan-lawan politiknya. Kalau saya cocok aja, tapi saya tidak mau ikut kerjasama dengan mereka. Saya punya jalur sendiri, mereka punya jalur sendiri. Cuma tujuan kita sama, itu aja. Tapi saya tidak mau terlibat di partai itu. Pantasan saya waktu kemarin salah satu anggota mereka, ya orangnya gokah, meminta saya kerjasama dengan salah satu anggota. Misalnya kayak musuhnya gubernur, semacam RA. Kenapa mereka pilih RA? Karena apa?
itu ternyata musuhnya gubernur. Saya nggak tahu kenapa, apa bingung, saya juga bingung kenapa kok mereka suruh aku kerjasama dengan salah satu tokoh politik, si RA gitu, dengan si RG. Saya kan punya kemampuan ngurus masalah sendiri, kenapa harus gabung dengan mereka? Saya nggak mau. Nah, saya bilang, katanya mereka saya kecil gini, saya harus minta bantuan ke mereka gini. Oh enggak, saya anu sendiri, saya lebih baik pusat daripada ke mereka. Kenapa? Nanti saya pelajari itu aturan, ternyata aturan itu larangan ASN gabung dengan anggota-anggota partai. Oh, pantas saya mau dijebak ke situ. Untung saya dikasih Tuhan, walaupun saya polos-polos dulu tidak terlalu baca-baca itu aturan, nanti saya periksa lagi itu aturan, ternyata aturan itu yang mereka mau terapkan ke saya, salah satu aturan yang menjatuhkan saya untuk sebagai ASN agar saya bisa dipecat, begitu cara mereka. Nanti saya perhatikan, oh ini yang mereka bilang gabung dengan salah satu anggotanya anggota partai gitulah, supaya saya bisa disempurnakan itu pemecatan itu, saya terlibat politik begitu. Saya kan tidak tahu politik. Ya itulah kejahatan mereka. Ya saya mohon kepada yang mengadili, mohon seadil-adilnya. Itu aja saya bisa sampaikan, tidak ada lagi lain. Makasih.